إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jemaah sekalian untuk selalu bertakwa di hadapan Allah, meningkatkan ketakwaan kita. Dalam arti kata memaksakan diri untuk ibadah, memaksakan diri menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sejatinya kita ini melawan hawa nafsu. Jikalau kita tidak memaksakan diri kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah, sampai mati kita tidak akan menjauhi larangan-larangan Allah. Jikalau kita tidak memaksakan diri kita untuk ibadah, tidak memaksakan diri kita membuka Al-Quran, niscaya sampai mati enggak membaca Al-Quran. Maka hakikatnya kita harus memaksakan diri untuk meraih keridhaan Allah. Sebagaimana dalam surah An-Nazi'at Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut karena Allah, dia memaksakan dirinya untuk taat, untuk patuh kepada Allah, maka hadiahnya fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga ma'walah tempatnya. Maka kita harus memaksakan diri agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, minimal ketika kita mendengarkan nama beliau, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya arhamar rahimin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah keutamaan bulan Zulhijjah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, demi 10 hari bulan Zulhijjah. Jikalau tidak penting bulan itu, mustahil Allah memulai dengan sumpah demi 10 hari bulan Zulhijjah. Kalau tidak penting, mustahil Allah bersumpah atasnya. Makanya bulan Zulhijjah itu adalah termasuk bulan haram. Masuk bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan kita pun harus memuliakan bulan itu. Karena biasanya bulan yang dimuliakan oleh Allah itu pasti memiliki keberkahan yang tinggi, yang dimana amalan sedikit tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin kita menganggap bulan Zulhijjah ini bulan-bulan biasa, 360 hari. Tetapi Allah pilih 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, "Ma min ayyamil 'amilus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Apa hari-hari tersebut? Hari-hari ini adalah hari-hari Zulhijjah, yakni ayyamal asr. 10 hari di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan hari ini sudah masuk 3 Zulhijjah. Kapan 10 Zulhijjah? Ketika kita menyembelih hewan kurban. Makanya dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, itu semua amalan yang kita kerjakan dicintai oleh Allah. Dicintai apa maksudnya? Lebih besar pahalanya. Pahala yang kita kerjakan selama 10 hari awal bulan Zulhijjah dicintai atau besar pahalanya di sisi Allah SWT. Maka sahabat pun menanyakan, qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Apakah amalan tersebut? Apakah jihad bisa mengalahkan amalan tersebut? Lalu Rasulullah mengatakan, qala wala jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat mengalahkan amalan-amalan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sekarang kita lihat, kita tidak dalam keadaan perang, tapi Allah tawarkan kepada kita untuk mendapatkan pahala jihadu fi sabilillah. Kecuali kata Rasul, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi syai'. Kecuali kalian mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, kemudian tidak tersisa nyawa dan hartanya, maka baru bisa mengalahkan amalan di awal bulan Zulhijjah. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka sangat mulia sekali, sangat luar biasa sekali amalan di bulan Zulhijjah ini. Maka mulailah kita atur, kita paksakan diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, memaksakan diri zikir, memaksakan diri untuk membaca Al-Quran, memaksakan diri untuk berbuat baik, dan memaksakan diri agar tidak melakukan dosa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa sahabat menanyakan jihad itu? Kenapa sahabat menanyakan jihad apakah bisa mengalahkan pahala di bulan Zulhijjah? Karena jihad adalah amalan yang utama, yang paling utama di dalam Islam. Pernah diriwayatkan sahabat menanyakan kepada Rasul, apakah ada amalan yang setara dengan jihad? Lalu Rasul pun mengatakan tidak ada. Makanya Allah tawarkan kepada kita amalan yang bisa meraih pahala jihad, bahkan lebih lagi dari pahala jihad. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam 10 hari bulan Zulhijjah ada yang namanya 9 Zulhijjah puasa Arafah. Jadi 1 hari sebelum hari raya Idul Adha itu ada namanya puasa Arafah. Arafah yang di Mekah itu melaksanakan haji, dan kita belum bisa melaksanakan haji, kita melaksanakan puasa Arafah. Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Puasa Arafah dapat menghapus 1 tahun dosa yang ke belakang dan 1 tahun dosa yang akan datang. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kita berbanyak zikir, kita berbanyak salat sunnah dan melaksanakan puasa Arafah. Jamaah Jumat rahimakumullah, makanya kita atur amalan kita strukturkan. Jangan sampai hilang sia-sia. Kita tidak tahu tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Zulhijjah ataupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita selalu harus memperbanyak amal-amal yang dicintai oleh Allah? Karena dengan itu kemungkinan besar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kita sejatinya, kita umat Islam,
kullu bani Adam khata'. Setiap kita ini banyak dosa. Bagaimana dengan banyak dosa? Kita harus memperbanyak amal ibadah agar dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Karena dosa itulah yang membuat kita sakit. Dengan dosalah hidup kita jadi bermasalah. Dengan dosalah kita menjadi sempit. Dengan dosalah kita disempitkan di dalam kubur. Nauzubillah. Maka hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, apalagi amalan wajib. Hanya itulah sedikit khutbah yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bersemangat dalam bulan Dzulhijjah ini untuk melaksanakan amalan-amalan yang dimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang dimana dalam bulan Dzulhijjah itu ada namanya Aidul Adha. Aidul Adha itu ketika kita merayakan Aidul Adha, kita menyembelih hewan kurban. Dan sebenarnya Aidul Adha itu adalah hari raya yang paling besar di dalam Islam. Bahkan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari raya Aidul Fitri. Tapi nyatanya orang Islam lebih ramai memuliakan Aidul Fitri dibandingkan Aidul Adha. Maka salah satunya ketika kita menyembelih hewan kurban itu adalah termasuk 10 dari Dzulhijjah, amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Dan yang paling utama, amalan yang ikhlas, itulah pokok inti dari kita mempunyai amal agar diterima oleh Allah SWT. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira ya arhamur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba